ibu bikin mie ayam, tetangga ada yang komen kalau bahwa tante ini enak ini bisa dijual ini. Kalau buat saya ya untuk para pelaku bisnis, pokoknya tenang. Tenang. Tamu sebanyak apa tenang aja, nggak usah sampai kelihatan Panik. gugup, grogi, panik. Kalau kayak saya sampai turun tangan nggak apa-apa gitu. Ya sekarang kita lebih siap aja, kita kasih free untuk menu buka puasa. Halo partner IFS, selamat datang di Orak Ari. Obrolan asik bareng Chef Pas Ngabuburit. Bareng saya Chef Gun-Gun, kita akan ngobrol berbagai topik seputar food and beverage. Tentunya saya akan ditemani oleh para pelaku usahanya langsung. Seperti kita ketahui, Ramadan adalah momen emas bagi semua bisnis restoran. Indonesia punya budaya buka bersama yang menjadikan penjualan sebuah restoran akan meningkat. Tapi dengan meningkatnya jumlah pengunjung di saat jam berbuka puasa, apakah sebanding dengan tenaga operasional di sebuah restoran tersebut? Maka dari itu, di episode kali ini saya akan membahas mengenai manajemen tim operasional. Bagaimana cara menghadapi jumlah tamu yang membludak saat bulan Ramadan, terutama di jam-jam berbuka puasa. Tentunya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu pelaku usaha yang pastinya sudah sangat berpengalaman dalam manajemen operasional. Bayangkan dari sejak tahun 1997. Maka dari itu kita persilahkan Ibu Lili dan Bapak John dari Miyamin 88. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Luar biasa. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktu pastinya untuk hadir di podcast ini tentunya. Kali ini memang kita topiknya membahas tentang manajemen operasional ya. Nanti sebelum masuk ke situ saya akan tanya beberapa hal gitu ya. Nah, boleh dong gitu kan. Mungkin ada teman-teman kita yang nonton podcast gitu ya. Dia akan menanyakan gitu. Bagaimana sih ceritanya awalnya Bapak Ibu mendirikan usaha ini di saat 1997? Waktu itu ibu bikin mie ayam, Ya. terus dibagikan ke tetangga. Kemudian tetangga ada yang komen kalau bahwa tante ini enak ini bisa dijual ini. Gitu. Jadi awalnya itu Ibu memang bikin, Iya. udah gitu bagi-bagi gitu. Iya. Ya, dibagi ke tetangga, Bagi-bagi ke tetangga, gitu. Oke. Dan dari situ terinspirasi bahwa Kenapa nggak berarti jualan aja? kenapa kita nggak Kenapa nggak jualan aja gitu. Oke. Ya. Jadi customer pertama berarti Tetangga. 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 Yang pasti yang beli tetangga dulu. Yang beli tetangga. Oke, jadi setelah dapat feedback nih dari para tetangga gitu ya, terus Ibu diminta untuk udah jualan aja gitu ya. Nah, berarti saat itulah memberanikan diri untuk Iya, langsung saya. awalnya boleh tahu Bu, ini memulai usahanya itu di mana Bu? Di garasi rumah. Garasi rumah. Iya. Itu garasi rumah emang deket jalan utama, emang Enggak, agak masuk. masuk gang dan gang buntu saya. Gang buntu, Iya. bener-bener nggak ada. Iya, nggak ada jalan lain Pas lagi. di ujung ya, banget. saya rumah kedua dari ujung. Rumah kedua dari ujung. Iya, pokoknya udah buntu itu. Apa aja tuh yang disiapin waktu itu Pak? Ya. Ya kita waktu itu punya garasi tapi belum punya mobil. Jadi garasinya kosong. Karena Jadi garasi kosong itu kita manfaatkan. gitu. Gitu. Buat jualan. Saya dengan harapan semoga suatu saat nanti punya mobil gitu. Oh, kayaknya sekarang sudah terwujud. Ya nggak? Amin. Bukan amin lagi deh, ternyata. Alhamdulillah. Terus pas buka, animonya tetangga pada beli juga gitu? Beli. Justru pelanggan saya yang pertama tetangga saya. Tetangga. Iya. Biasa sehari waktu itu laku berapa tuh Pak? Waktu baru-baru saya mungkin sekitar ya bangsa 10-15 porsi laku satu hari. Lama-lama makin lama makin dikenal dan kebetulan juga banyak anak sekolah yang udah tahu. Jadi makin hari ya makin rame. Bahkan kadang-kadang sampai tidak tertampung di teras rumah saya itu. Jadi di Sampai depan tetangga. anak-anak tuh makan di Tetangga emperan. tapi nggak keganggu ya? Enggak, alhamdulillah enggak tetangga Soalnya nggak mungkin baik-baik. juga orang tetangga mau bawa mobil ke situ ya? Enggak. Pasti harus jalan dari Iya, depan. jalan. Oke. Nah waktu itu berarti ibu bapak sendiri tuh yang melakukan, maksudnya iya. apa namanya? Iya. Giliran udah rame-rame. Dibantu anak-anak. Oh jadi karyawan Iya, itu karyawan Nah, saya yang mereka kan pertama sekolah, anak Bu? saya. Ya sip-sipan. Sip-sipan, anaknya dibikin sip-sipan gitu. Nah awal mulanya nama dari Yamin 88 itu dari mana Pak? Begini, karena
lokasi rumah kita itu dekat SMA 88. SMA 88. Jadi kebetulan langganan kita tuh banyak anak SMA 88. Jadi yang membesarkan nama Yamin kita itu ya anak siswa SMA 88 itu. Ya. Maka dari itu begitu kita kasih nama Yamin 88. Yamin 88. Gitu. Bukan nomor rumah biasanya, nomor rumah 88 gitu terus dikasih. Tapi rumah saya sekarang saya kasih nomor 88 semua. Oh, bisa ya, Bu? Oh. Suka-suka Bapak. Oh, jadi dari nama dari sekolah tersebut Yamin Iya. 88, jadi berarti boleh dibilang kebanyakan dari pendatang yang makan berarti anak-anak SMA dong ya? Iya, memang Iya, anak SMA. anak SMA. Karena itu mereka kan banyak juga yang tinggalnya jauh dari sekolahan gitu. Ya. Dan biasanya setiap mereka ambil rapot ya misalnya di semester pertama, kedua dan ketiga itu Ya. ambil rapot kan bawa orang tuanya. Ya. Dan mereka itu juga ajak orang tuanya mampir makan Makan mie. makan mie gitu. Nah, dari situ kita makin banyak dikenal orang. Makin banyak dikenal Dikenal orang. orang. Ya, jadi dari mulut ke mulut. Jadi kita nggak pernah promosi, nggak pernah pasang iklan maupun apa, tapi ya dari mulut ke mulut itu. Tadi saya sempat ngobrol sama anak ibu ya. Iya. Katanya karyawan yang dipekerjakan itu apa saja asal dia mau Iya. bisa bekerja gitu. Ibu nggak ngelihat background education-nya gitu kan. Ya. Asal dia mau jujur katanya. Terus Iya. memang rata-rata karyawan yang ada di tempat Bapak Ibu ini ya maksudnya seperti itu ya. Ya, memang rata-rata mereka paling banyak itu mereka yang hanya tamat SD, mungkin ada yang tamat SMP, ada sebagian kecil tamat SMA dan ada beberapa orang yang S1 gitu ya. Tapi ada juga yang agak keterbelakangan mental juga ada dan itu kita terima. Keterbelakangan mental, Pak. Iya, itu kita terima selama dia masih bisa bekerja. Berarti sekarang udah ada kayak central kitchen ya untuk Iya, Iya. ada dapur umum gitu. Berarti di situ juga ada tempat tinggal mes karyawan. Ada Ada. beberapa rumah saya untuk mes mereka gitu. Ada mes pria dan ada mes wanita begitu. Ya kita pisahkan. Ya. Itu menarik banget ya guys ya. Nah ini di depan kita ini sudah ada produk dari mie Yamin 88 ya. Ini boleh diceritakan apa saja. Ini sebenarnya the best sellernya untuk produk ibu bapak ini yang mana? Yang ini saya. Yang ini Ya, namanya itu Yamin. mie Yamin. Iya. Boleh diceritakan toppingnya apa jadi yang podcast? Toppingnya sih biasanya umumnya kayak mie ayam ya. Saya cuma beda bumbu aja. Ya. Jadi toppingnya biasa ada toge, Ada ayam. ada sawi hijau, ada daun bawang, ada ayam. Nah ini untuk plus-plusnya yang berbayar itu biasanya ini ada pangsit, ada bakso kayak gitu. Ada pangsit, ada bakso. Atau orang yang biasa aku cuma mau makan mie Yamin aja tanpa pangsit, tanpa bakso, monggo nggak apa-apa, Monggo ya. boleh. Produksi sendiri? Produksi Produksi sendiri. sendiri. Dari Alhamdulillah. awal memang ibu bikin mie sendiri? Tadinya enggak dulu. Tadinya enggak. enggak? Waktu Oh, pertama Tadinya buka beli di enggak, pasar. Chef. Tadinya beli di Iya. pasar. Iya. Ini harus pakai kaldu atau langsung? Selera yang makan. Langsung bisa. Ini Pokoknya saya selera yang makan, Chef. Pada dasarnya aslinya kalau Yamin itu dimakan tanpa kuah. tanpa kuah, betul. Iya sih Pak, kalau misalnya di Bandung pun Yamin biasanya kering. Iya. Kuahnya dipisah gitu ya. Jadi ini stylenya sebenarnya Bapak asli mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Berarti ini saya pikir asli Ya. Bandung gitu ya. Jadi arahnya Ini inovasi kita sendiri. inovasi. Oke, berarti ini tidak ada di tempat lain. Enggak ada, Ini enggak ada. Pokoknya boleh cari, enggak ada. Nah, yang membedakan kalau saya rasa ya, berarti punya Bapak ini dia jarang sih saya makan Yamin ada cita rasa asamnya. Iya. Gitu. Wah, berarti ini ciri khas Bapak Ibu ya. Iya. Berarti kalau ini pangsitnya juga Iya. kulitnya bikin sendiri. Bikin Ya, sendiri. bikin Wah, sendiri. ini semuanya bikin sendiri ya. Dan ngegulung sendiri. Dan Gulung ngegulung sendiri. Pasti Dan dong, di rumah Pak. saya sendiri. Dan di rumah saya sendiri. Ya, pasti. Oke. Ini isinya pangsitnya apa, Bu? Ayam, Chef. Ayam. Iya. Wajib nih datang Yamin 88. Enak guys. Ini kaldunya menggunakan maksudnya ngerebus tulang Iya, ayam. tulangnya sendiri dari ayamnya ini. Jadi kalau saya rasakan gitu ya, ini dia ada mouthfeel-nya gitu. Maksudnya kayak basic ayam
sebagai apa? Pondasinya kuat, Pak. Fondasinya ya. Terus ada seasoningnya nih. Iya. Bapak Ibu pakai apa sih? Pakai kenor dong pasti. Iya dong. Dan ini pakai kecap bangun loh. Makanya tuh manisnya tuh nggak terlalu Saya dari nonjok ya. tahun 97 loh, Chef. Dari awal buka Ibu sudah pakai Iya. kecap bango, tepuk tangan dong. Nah, membuktikan kalau Bango sudah berdiri sejak 1928. Apa lagi? Dan sambelnya pakai sambal Jawara. Waduh, ini perlu kita expose nih ke teman-teman retail kita nih. Sambalnya pakai sambal Jawara loh. Oke. Nah ini berarti di-boost dengan menggunakan ini ya, Knorr Chicken Powder tadi. Iya. Oke, makanya rasanya mantap ya. Kan ini kan tadi sesuai dengan topik kita, Bapak Ibu ya. Di bulan sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Berarti kan kebayang ya dari tahun 1997 Ibu udah melewati berapa Ramadan gitu ya di usaha Bapak Ibu kan? Iya. Hampir 26. 26 gitu. 25 kali Ramadan ya, Chef. Iya. Udah pasti dong gitu kan Iya. yang namanya ya mungkin udah di tahun-tahun pada saat mungkin udah tamunya udah mulai rame gitu ya. Terus bagaimana sih kondisinya di saat bulan Ramadan kalau misalnya mau ada pas ke bukber atau misalnya boleh diceritakan Bapak Ibu? Begini, kalau saat bukber itu biasanya kalau di minggu-minggu pertama masih belum begitu rame ya. Jadi mungkin kebanyakan ibu-ibu masih masak sendiri di rumah. Tapi kalau minggu berikutnya, minggu kedua, ketiga dan seterusnya itu biasanya warung kita udah banyak dikunjungi orang. Mereka pesan tempat itu kita juga udah menyiapkan, termasuk menyiapkan bahan bakunya, menyiapkan karyawan dan lain-lain sebagainya. Kita udah siap dari situ dan ya dulunya awal mulanya ya kita agak repot juga gitu ya. Tapi karena pengalaman bertahun-tahun ya sampai sekarang ya kita udah sepertinya udah mudah begitu ngatasinya gitu. Berarti sekarang total karyawan ada berapa Bapak Ibu? 130-an ya, Kak. 130, 140-an. Ya lumayan Dengan kalau ukuran berapa warung. cabang? 8. 8 cabang. Oh, jadi pertumbuhannya cepat sekali ya. Nah, jadi berarti untuk boleh dibilang kalau untuk karyawan dapurnya sendiri ada berapa total jumlahnya? Dapur Ya untuk produksi, untuk di dapurnya lah gitu. kalau di pabrik itu yang untuk produksi mie itu ada dengan stok gudang sayuran ya itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Untuk bagian dapur umum yang untuk masak karyawan, seluruh karyawan saya kan dapat makan ya, Chef. Jadi Disediain itu makan ada 12 orang. 12 orang. Karena kan mereka sambil bikin ayam ini segala macam ya. Terus Untuk kalau karyawan servisnya? kalau di depan itu tergantung ya, Chef, karena kan mereka libur bergiliran ya. Ya. Gitu. Jadi nggak pasti ada berapa gitu. Biasanya Ada di satu yang ada outlet itu izin. ada berapa? Yang Krunya ada kalau berapa? di Kopassus itu sekitar ada 33. Itu termasuk anak-anak gudang, ada anak gudang, ada anak yang Di jaga Kopassus itu gelar. maksudnya Itu di pusatnya. Di pusat. Nah, yang di Komplek Kopassus Cijantung. Oh, itu maksudnya pusat outlet yang Iya. lebih besar gitu ya? Pusatnya, Iya. ya. Itu banyak, lebih banyak karyawan karena itu termasuk bagian pesan antar, bagian belanja barang, Oke. termasuk anak-anak gudang yang menyiapkan barang-barang. Oke. Di situ. Nah, di saat bulan Ramadan ya, katakanlah udah masuk minggu kedua dan ketiga gitu ya. Itu bagaimana cara memanage-nya, Bu? Memanage ketika ya orang kan pasti datang serentak dong pas waktu bukber gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengsinkronis nih dari depan orderan sama mungkin makanan itu supaya makanan itu nggak keluar lama gitu ya. Iya. Itu dari pengalaman Bapak Ibu gimana ya bisa diceritakan nanti pas buat bisa menginspirasi orang lain gitu ya, Pak? Kalau makanan kita nggak bisa sediakan sudah Sudah matang, ada. nggak bisa. Batunya. Tapi kalau makanan semua Semua mendadak. mendadak. Jadi Nggak tidak ada yang di-prepare gitu ya. Iya. Even nasi goreng pun Semua ada orderan pun iya, baru langsung baru dimasak, dibikin. Jadi So nggak far ada yang kita bikin dari bisa termanage. siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada komplain. Nggak. Pertama-tama iya, Chef. Kalau dulu baru-baru Itu iya. masih baru, masih iya. bingung ya. Nah, masih bingung. Oh, Nah, iya. bedanya kondisi dulu nih Iya. sama yang sekarang itu apa bedanya? Kalau sekarang Apakah Ibu sudah bikin sistem yang lebih enak, lebih Ya sekarang kita lebih siap aja. siap. Dari persediaan stok bahan baku Stok kita bahan lebih baku. siap. Terus dari kerja karyawan juga mereka udah lebih siap karena lebih pengalaman. Jadi mereka bekerja lebih praktis gitu karena dia tahu. udah pada udah tahu pinter. salahnya, Tahu salahnya, gitu ya.
Berarti Bapak udah sekarang apakah masih menggunakan panci atau sudah pakai boiler untuk Kita masih pakai panci ya? Tapi itu masih bisa terkejar ya dengan waktu yang cukup Bisa, singkat ya? Chef. Alhamdulillah. Udah sama pengalaman jadi orang yang udah biasa gitu. Jadi kayaknya Kan udah mungkin biasa. dalam waktu tertentu biasanya kan Order mie itu jajar gitu mie udah itu biasa, kan Chef. ada juga tuh airnya kadang-kadang udah kental gitu. Ada, kita udah sedia Udah kan sedia, udah udah sedia backup air gitu ya? panas ya. Udah satu kompor lagi khusus cuma air Panasin untuk air. ganti air ya. Oh, jadi buang airin masuk. buang, Iya, terus tinggal masuk gitu. Iya, gitu. Efisien sekali ya. So kalau saya ambil kesimpulan berarti memang ya pertama karyawan yang udah lama berarti ya, bergabung jadi dia udah tahu selanya gitu. Iya. Mungkin berbeda ya kalau misalnya ada restoran yang ya mungkin karyawannya tambal sulam gitu ya gonta-ganti. Iya. Ya untuk ngejar kondisi yang seperti Bapak Ibu ini ya cukup susah kali ya. Iya, memang. Ya karena mereka sudah terbiasa dengan operasional terus sudah tahu selanya karena udah lama juga join. Jadi dia bisa handle gitu kalau misalnya dalam kondisi hektik seperti itu ya. Iya. Ada nggak sih di momen-momen di Ramadan ini yang Bapak Ibu ingat gitu ya? Maksudnya di restoran lah gitu ya, dalam operasional gitu yang menginspirasi yang membuat Bapak Ibu diingat terus gitu. Oh, kesan-kesan. Iya, kesan ada nggak ada satu momen atau apa gitu yang Pernah suatu hari ya mungkin ada orang yang mungkin sudah terlalu lapar, jadi dia tidak sabar menunggu pesanan sampai dia marah-marah. Ada Seperti juga itu. sih. Tapi itu bukan menjadikan kita sakit hati, tapi itu memicu kita supaya kita Kita lebih gimana nih lebih baik hati-hati nih jangan sampai ada orang marah. bagaimana caranya melayani sampai orang itu Tidak marah, tidak menunggu terlalu lama, kira-kira seperti itu. Dan kita juga sudah atur sekarang ini mereka itu kalau waktunya sholat juga kita atur secara bergantian. Jadi misalnya yang mau sholat taraweh juga bisa bergiliran, yang hari ini sholat mungkin besok libur, bisa seperti itu. Jadi kita karena udah saking lama kita udah mereka juga bisa udah ngatur sendiri gitu. Jadi ngatur dengan karyawannya sendiri gitu, antar karyawan gitu, Chef. Jadi saya juga nggak ngatur mereka lagi. Pokoknya terserah mereka aja enaknya mereka bagaimana. Nah, kalau misalnya lagi rame nih pada saat bulan Ramadan gitu ya, apakah tamu bisa reservasi kah? Oh bisa. Bisa ya. Jadi kita udah kosongkan meja khusus pesanan. Oke. Jadi bahkan menunya udah masuk. Jadi kita malah enak, Chef, sebenarnya kayak gitu. Jadi misalkan lebih dia udah datang langsung ke outlet saya, terus pesan maunya besok apa-apa dengan beberapa orang, pesan makanannya apa, itu malah sebetulnya malah enak yang kayak gitu. Oke. Jadi tahu berarti menunya apa. kalau udah terblok dengan reservasi, berarti tamu yang datang walk in gitu ya, yang masa datang langsung juga. Tapi tetap masih kebagian. Masih kebagian. Alhamdulillah. Sekarang seating capacity-nya udah berapa? Ada 40 meja ya, Kak? 40 yang di luar aja ya, Kak? 40 kali. Banyak ya? Ya lumayan. Lumayan. Kadang kita tambah meja sampai ke depan. Ya katakanlah udah full capacity gitu ya. Orang kan mau bukber juga gitu ya. Berarti ada petugas khusus kah misalnya dari tim-tim servernya gitu yang standby di luar yang mau bisa menghandle customer yang mau makan di mobil, itu seperti apa sih kondisinya? Ya nanti biasanya datang ke kasir, datang atau ke disamperin, Ibu kalau mau nunggu nggak apa-apa. Dan kita juga punya pelayan bagian depan, bagian menerima tamu. Kalau memang udah artinya udah penuh, tempat duduk udah penuh, ya dipersilahkan. Kalau masih bisa menunggu, silakan menunggu. Ya, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Sudah ini waiting list lah gitu. Sudah waiting list. Karena kan orang makan lama, Chef. Iya. Yang namanya bukber ya pasti bareng-bareng pasti ngobrol, gitu kan. Ya kan. Kalau nggak temen lama kadang gitu ditinggal kan. sholat dulu ya kan, nanti balik sholat lagi. Bohong lah kalau misalnya cuma setengah jam makan ya. Pasti lebih dari satu. Sama kayak kita juga kan kalau makan mana-mana kayak gitu ya. Jadi bisa jadi ibu bapak menyediakan servis itu ya. Jadi bisa mereka makan di mobil. Boleh. Dan kalau misalnya ada yang menunggu ya biasanya kita kasih minum untuk pembuka puasa. Gitu. Jadi itu yang menarik ya, yang harus servis seperti itulah ya. Ya, jadi kita kasih free untuk menu buka puasa ya, walaupun hanya segelas air mineral. Kadang gitu. bapak ngasih takjil itu. Ya, kadang-kadang ngasih. Kalau nggak habis. Biasanya Gojek online yang kita ini. Oh iya ya. Banyak tuh Pak. Nah, kalau Gojek online kita sediakan
minum biasanya. Mungkin Gojek apa, GoFood? tidak hanya bulan puasa aja. Berarti kalau pada saat ya kata bukber pada saat sore ya, pada saat berbuka puasa, berarti masih terima juga untuk online. Masih. Terima. Masih. Kita tidak pernah menolak. Sampai ini nggak pernah menolak. Itu kebayang operasional. Iya. Maksudnya di dapur tuh udah kayak Kebayangkan saya. Udah sangat sibuk. atau di dapur sendiri ada line khusus buat memproduksi untuk online gitu? Enggak. Pokoknya Sama- terima semua sama-sama. dari kasir. Sesuai urutannya sesuai dengan order. Jadi pada saat diterima orderan itu mereka mengerjakan sesuai dengan Iya. urutan. Iya. Jadi Tidak akan ada yang miss berarti Bu ya? Enggak. order itu diterima, mungkin yang makanan dicatat di bagian makanan, yang minuman dicatat di bagian minuman, langsung dipisahkan, Pisahkan. langsung Setiap yang ordernya keluar masing-masing. Iya. masing-masing Oke. gitu. Mereka akan mengerjakan sesuai dengan order. Iya. Ya. Nah, jadi itu penting banget ya ketika Iya. orang produksi itu mengerjakan atau di dapurnya sendiri ada orang yang bertugas, katakanlah kepala dapurnya gitu ya. Dia teriak gitu. Ini sekarang meja ini meja Oh iya, seperti itu. iya, pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Di setiap outlet kita punya Namanya apa, Pak? Tim leader. Tim leader. Iya. Tim leader di semua Jadi outlet kita ada kerjanya Tim leader itu dia bertanggung jawab untuk area dapur dan depan juga. Iya. keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Tapi pada saat hektik seperti itu mereka seringnya ada di belakang kah? Ya semua keliling. Ya dia ke depan ke belakang karena dia harus Harus ngecek semua. memperhatikan semua kegiatan. Jadi termasuk pelayanan, termasuk kebersihan dan lain-lain sebagainya. Itu tugasnya tim leader. Nah ini kan sekarang kalau saya lihat Bapak Ibu tuh sistemnya udah settle gitu ya. Itu sistem ini udah mulai terbentuk itu di tahun berapa Bu? Pak? Nah, itu mungkin sekitar ya. sekitar tahun 2005, 2006 itu kita udah mulai 2005 dari 2006. ya kita udah mulai teratur gitu karena kita udah waktu itu kita udah punya manajer umum, kita udah bikin SOP. Dan ya itu berlaku untuk semua warung. Jadi tim leader itu yang ngatur di warung masing-masing berdasarkan SOP gitu. Jadi kita nggak harus kontrol setiap hari ke cabang-cabang, nggak harus. Karena mereka udah tahu apa tugas mereka masing-masing begitu. Kalau seating kapasitasnya 300 bukan warung kayaknya. Udah restoran gitu. Tapi Bapak humble banget ya. Oke, balik lagi mungkin ada beberapa hal juga yang saya ingin tanyakan ketika memanage operasional di bulan Ramadan. Berarti kalau misalnya setelah bulan Ramadan itu biasanya Lebaran juga buka berarti Pak? Bu? Saya tutup Lebaran malah. tutup. Lebaran tutup. 10 hari. Saatnya istirahat. 10 hari. Karyawan mudik Berapa semua. hari sebelum? 10 hari. 10 hari. Maksudnya Biasanya Hamin berapa? Hamin 2. Hamin 2. Hamin 2. Hamin 2. Mereka pulang, udah Mereka tutup pulang. saya. Tapi rata-rata balik lagi kan Bu? Balik. Bahkan Biasa. bawa temen. Oke, bawa teman. Bawa temen. Biasanya kita itu yang di kota besar itu paling susah gitu ya. Kalau mbaknya pulang, Iya. nggak balik lagi. Malah ini membawa orang Iya, di sini. bawa orang, bawa temen. Apa baiknya ibu ini ya? Berarti di bulan Ramadan ini untuk jam operasionalnya, misalnya mereka ada yang cenderung banyak overtime atau memang normal-normal aja Biasanya kan di manage? karena tutupnya lebih malam ya Pak ya. Oh, tutupnya malah lebih malam gitu Karena ya? setelah selesai taraweh biasanya saya baru tutup. Biasanya masih ada yang makan atau ada yang nyari makan mie ayam, mungkin Oke. lauk di rumah bosen, dengan menu di rumah bosen. Biasanya cari yamin atau mie ayam atau yang seafood Chinese tuh. Seafood Chinese tadi. Terus besoknya kami buka lebih siang. Oh, lebih siang. Iya, jadi gitu. Kalau yang normal itu dari jam berapa ke Dari jam jam 9? 8:30 atau jam 9 ke? kita biasanya baru terima order sampai jam 9 malam. Sampai 9 malam. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan, Bulan Ramadan buka ya jam? bisa jam 11. Oh, jam 11. Ya. Jam 11, jam setengah 10. Sampai Misalkan ke mereka, 11. tapi mereka juga sama sih. Kadang Sampai- saya udah kasih jam segitu, Ah. datangnya tetap aja. Udah bangun bingung mau ngapain katanya gitu. Nggak bisa makan juga. Iya, bisa minum. mendingan datang ke warung katanya. Oh iya. Ya udah saya fleksibel aja jadi orang terima kamu lah. Luar biasa. Ada tips and trick nggak dalam menghadapi bulan Ramadan supaya lebih siap mental untuk ini para pelaku bisnis ya. Dari pengalaman Bapak Ibu, dari Bapak boleh dari Ibu lah ya. Atau dua-duanya boleh gitu kan. Mungkin punya pandangan yang berbeda. Tips and trick atau misalnya mau tips, mau trik atau misalnya mau untuk membangun mental gitu ya Bu ya untuk menghadapi bulan Ramadan ini boleh lah. Mungkin dari Bapak dulu. Saya rasa begini, kalau untuk pada umumnya ya
di saat bulan Ramadan itu yang perlu kita siapkan ya mental kita ya, dan tergantung seberapa kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa ya. Kalau kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, kita akan lebih takwa dan itu semua pekerjaan kita tidak ada yang berat untuk kita ya, selama kita menjalankannya dengan ikhlas gitu. Jadi di saat bulan puasa itu justru memicu kita untuk banyak berbuat amal ibadah gitu. Jadi termasuk kita bekerja melayani tamu dengan senang hati, dengan ikhlas itu kan termasuk ibadah buat kita. Nah, jadi harapan saya juga untuk kepada saudara-saudara kita sesama pelaku usaha, ya saya berharap ya supaya kuncinya kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, itu aja. Jadi supaya kita bisa bekerja dengan ikhlas, ya, dan kita mendapatkan hasil yang berkah, bermanfaat bagi sesama. Kira-kira seperti itu. Kalau Ibu mau tambahkan, monggo silakan. Ini dari sisi Ibu pasti ada yang berbeda. Silakan Bu. Kalau buat saya ya untuk para pelaku bisnis yang kuliner seperti ini, pokoknya tenang. Tenang. Tamu sebanyak apa tenang aja, nggak usah sampai kelihatan Panik. gugup, grogi, panik itu nggak apa-apa. Pokoknya sesuai terima aja ordernya apa. Yang penting kalau kayak saya sampai turun tangan nggak apa-apa gitu loh. Jadi ordernya turun iya, tangan. jangan cuma nyuruh. Iya gitu aja nggak apa-apa. Jadi anak-anak juga dikasih semangat, ayo cepat, yuk ayo. Encouraging, Tapi, empowering ya. Gitu, itu aja Jadi sih. memberikan kalau saya semangat, sih. ya, tuturi handayani, Iya, gitu ya, gitu. mendorong dari belakang. Iya. Gitu ya, Pokoknya Bu? iya, benar gitu. Luar biasa. Oke, dari semua pembicaraan tadi, izinkan saya ingin men-summarize atau mengkonklusi. Ya. Jadi buat teman-teman yang pelaku usaha, kita sudah belajar gitu dari Bapak Ibu ya, dari Miamin 88 ini. Jadi intinya pada saat bulan Ramadan, ketika situasi memang akan pasti hektik ya. Iya, Pasti akan khususnya pada saat buka bersama gitu. Iya. Jadi intinya tadi sudah disampaikan kuncinya ya, tetap melayani customer dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya segala sesuatunya didasari sama ini, kalau kita berbuat itu ibadah loh gitu. Iya. Kayaknya asik gitu ya pas waktu melayani itu kayaknya mau dia komplain gitu, mau dia nggak ada beban gitu Bang. Tenang, nggak ada beban. Luar biasa sekali Bapak Ibu ini. Aja. Nah, selain itu juga kuncinya sih kalau saya ambil benang merahnya adalah tadi manage dulu karyawannya gitu ya. Iya. Treatment dulu karyawannya itu sebaik mungkin. Ketika mereka sudah ada di dalam pekerjaan itu dan mereka sudah menguasai, justru seberat apapun, sebanyak apapun mereka udah tahu solusinya, tahu kayak celah-celahnya gitu ya. Jadi dia akan bisa manage sendiri gitu. Baik yang di production, baik juga yang di depan gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya rasa tidak ada yang sulit ya kalau misalnya semua dikerjakan, semuanya di planning ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak juga menyampaikan Yang pasti kalau bahan baku ya saya bahan harus baku ini. itu jangan lupa. Jangan gitu ya. lupa. Dan Kita pastinya harus itu punya pakai stok. produk yang kira-kira bisa menjaga konsistensi ya. Seperti kecap bango, gitu, seperti Knorr chicken powder gitu. Saya sudah berapa tahun tuh? Sudah dari sejak 1997 loh guys, sudah pakai kecap bango gitu kan. Rasanya konsisten kan Bu sampai saat ini. Oke, rasanya pengen ngobrol banyak gitu ya, ngobrol panjang gitu ya. Tapi memang terima kasih banyak Bapak Ibu untuk cerita inspiratifnya buat kami ya, bagi para pelaku bisnis pastinya. Baik yang baru, mungkin baik yang udah lama juga dengar cerita Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang harus diperbaiki lah gitu ya. Apa yang saya pelajari dari Bapak Ibu adalah resilient ya. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Semoga itu bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Kita banyak belajar dari Bapak Ibu ya. Kalau begitu kami ya saya mewakili Unilever Food Solution juga terima kasih banyak sudah hadir di podcast Orak Arik pastinya ya. Ya jadi semoga di episode yang kedua ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Oke, terima kasih partner IFS sudah menyaksikan dan mendengarkan Orak Arik. Obrolan asik bareng Chef
Pas Ngabuburit. Bagi yang belum subscribe, please subscribe di YouTube kita ya. Unilever Food Solution Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan juga nyalain loncengnya. Supaya nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. So, Bapak Ibu, terima kasih banyak sama-sama, atas waktunya dan silaturahminya. Saatnya kita undur diri. Thank you, terima kasih banyak. Mari Pak, bareng-bareng. Bye-bye.